Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Setiawan untuk kita bisa diskusi mengenai materi tentang peran sosiologi bagi masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita kaji hari ini, sebelumnya marilah kita review pengertian dari sosiologi yang telah kita diskusikan kemarin. Yang pertama ialah sosiologi menurut bahasa berasal dari kata sosius dan logos. Sosius adalah teman atau masyarakat dan logos adalah ilmu atau sering bisa kita katakan dengan berbicara, sehingga cara pengertian sederhananya adalah bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membahas atau bercerita atau bisa juga disebut dengan membicarakan tentang masyarakat. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud masyarakat di dalam kajian sosiologi? Yang pertama, menurut Ralph Linton bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah menurut Selo Sumarjan bahwa masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan yang terakhir menurut Gilin and Gilin bahwa masyarakat ialah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dan selanjutnya, apabila kita lebih memahami lagi supaya lebih dalam mengenai masyarakat itu apa, kita harus mengkaji dulu dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat itu. Yang pertama, bahwa unsur masyarakat adalah sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya adalah memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Sehingga apabila kita ambil kesimpulan yang sederhana mengenai masyarakat ialah masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama serta memiliki rasa persatuan yang tinggi untuk menghasilkan suatu kebudayaan. Yang selanjutnya, ide dan konsep apa yang menjadi dasar untuk kita bisa mengkaji objek kajian sosiologi yang ada dalam masyarakat itu sendiri? Yang pertama adalah bahwa semua kejadian atau semua nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat itu merupakan hasil dari produk pemikiran dari manusia yang akan dijadikan objek kajian oleh kajian sosiologi. Dan yang kedua adalah dari nilai dan norma itu bisa membentuk suatu yang sering disebut oleh Max Weber adalah tindakan sosial, sehingga tindakan sosial tadi yang akan dijadikan objek kajian dari sosiologi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah apa kontribusi kita sebagai sosiolog setelah kita mengetahui tentang masyarakat itu sendiri. Selain dari mengetahui objek kajian sosiologinya, dan yang selanjutnya adalah kontribusi kita sebagai sosiolog dalam masyarakat adalah kita bisa menjadi seorang yang meneliti di dalam permasalahan sosial. Yang pertama adalah kontribusi kita sebagai sosiolog adalah yang pertama bisa menerjemahkan atau mengetahui sesuatu hal yang ada dalam masyarakat itu bisa dikaji melalui kegiatan penelitian ilmiah, sehingga semua permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu kita bisa kaji melalui kacamata metodologi penelitian sosial. Dan yang kedua adalah bagaimana permasalahan sosial tersebut kita bisa kaji secara ilmiah. Menurut Charles Roy Mills adalah bagaimana kita bisa mengkaji permasalahan sosial itu, kita harus menjadi seorang yang bisa mengimajinasikan bagaimana permasalahan sosial itu. Contohnya, ketika kita ingin mengkaji suatu masalah mengenai kenakalan remaja, kita tidak harus menjudge ketika kita melihat kenakalan remaja tersebut. Tugas kita adalah bukan untuk menjudge kenakalan si remaja tadi, tetapi bagaimana sikap kita itu bisa menjadi seorang remaja itu. Kenapa dia bisa menjadi nakal? Penyebabnya, yang pertama penyebabnya apa? Yang kedua adalah bagaimana keseharian beliau ketika dia melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah kita mengambil teori-teori tertentu dalam kajian sosiologi kenapa anak tersebut bisa menjadi nakal, sehingga tugas kita bukan menjudge orang anak tersebut nakal, tetapi bagaimana kita bisa meneliti kenakalan remaja itu kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya agar kenakalan remaja itu bisa kita atasi. Itu dari kontribusi penelitian sosial dalam kajian sosiologi. Yang selanjutnya adalah
apa kegunaan dari sosiologi bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat? Yang pertama adalah sebagai media pembangunan. Pembangunan di sini adalah apabila kita kaitkan dengan kegiatan sekolah, contohnya kita ambil kegiatan OSIS. Nah, kita sebagai sosiolog adalah mencari tahu apa potensi siswa, apa keinginan sekolah untuk bagaimana OSIS ini bisa membangun atau bisa memperjuangkan kreativitas dan prestasi yang dijadikan visi misi sekolah. Dan tugas kita sebagai sosiolog adalah mencari bagaimana potensi siswanya seperti apa dan apa keinginan sekolah untuk memperjuangkan visi dan misi dari sekolah itu sendiri melalui kegiatan OSIS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa tahu potensi dan keinginan dari pihak sekolah tentang visi misi yang akan kita perjuangkan di dalam kegiatan OSIS tadi. Yang harus kita lakukan adalah kita membuat suatu penelitian sosial yang mengenai apa saja potensi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik, dan yang kedua adalah meneliti apa keinginan pihak sekolah mengenai potensi yang ada di dalam siswa-siswa tadi untuk dijadikan prestasi untuk memperjuangkan visi dan misi yang ada di sekolah itu sendiri. Sehingga jelas kegunaan sosiologi adalah yang pertama untuk pembangunan, dan yang kedua adalah untuk penelitian bagaimana supaya kita sebagai sosiolog itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah selain dari kegunaan pembangunan dan penelitian tadi, kita sebagai sosiolog adalah apabila kita belajar sosiologi secara serius di kelas, kita bisa menjadi seorang ahli peneliti sosial. Bagaimana kita sebagai sosiolog itu bisa meneliti keadaan sosial, permasalahan yang sedang viral hari ini, kita bisa kaji melalui kacamata sosiologis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menjadi seorang konsultan kebijakan. Contohnya seperti saya yang hari ini saya aktif di kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RW saya. Setiap kegiatan RW itu selalu meminta referensi pandangan saya dari kacamata sosiologisnya seperti apa. Apa yang kita bisa lakukan untuk program-program warga supaya warga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kepengurusan RW, dan RW pun bisa mengambil feedback yang positif ketika kegiatan RW tersebut bisa berjalan secara lancar. Itu yang kedua sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga adalah sebagai praktisi. Tadi sini saya mengabdi di Sekolah SMA Nasional, saya sebagai praktisi dari sosiologi pendidikan. Bagaimana kita sebagai sosiolog itu bisa meneliti permasalahan pendidikan yang bisa kita kaji di dalam kacamata sosiologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah kita sebagai sosiolog bisa menjadi seorang guru atau pendidik seperti yang kita sedang lakukan hari ini. Kita sosiolog bisa menjadi guru atau pendidik untuk bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa berkontribusi lebih di dalam masyarakat. Itu sehingga bisa kita simpulkan bahwa peran sosiolog bagi masyarakat adalah yang pertama, untuk mengetahui unsur dan pengertian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah konsep dasar apa saja yang menjadi objek kajian dalam kajian-kajian sosiologi. Yang ketiga adalah penelitian sosiologi dapat digunakan sebagai bahan rujukan program pembangunan di daerah tertentu. Dan yang terakhir adalah peran kita sebagai sosiolog adalah bisa menjadi seorang ahli peneliti sosial. Yang kedua bisa menjadi konsultan kebijakan sosial. Yang ketiga bisa menjadi praktisi sosial. Dan yang terakhir adalah kita sebagai sosiolog bisa menjadi pendidik supaya bagaimana lingkungan sosial kita bisa lebih bermanfaat, berguna bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin itu dari saya. Semoga pengkajian kita hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Nasional juara.